Halo sobat, apa kabar nih? Sehat kan? Di rekapan film kali ini kembali kita membahas sebuah film yang bergenre action dengan judul The Swordsman yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diperankan oleh Jang Hyuk sebagai Taeyul, Kim Hyun Soo sebagai Taeyok, Lina Kyung sebagai Hwaso, Joy Taslim sebagai Guru Tai, Juman Sik sebagai Min Sung Ho, dan Lee Man Hyuk. Film diawali dengan memperlihatkan Taeyul bersama sang raja sedang memacu kuda dan membawa seorang bayi. Mereka sedang mencoba untuk menyelamatkan diri dari pemberontak istana yang sedang mengejar sang raja atas tuduhan pembunuhan. Jadi Taeyul ini adalah pengawal pribadi raja yang sangat setia. Anak panah pun kemudian menghujani kediaman sang raja yang melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Pemimpin pemberontak ini adalah Min Sung Ho yang merupakan pengawal pribadi sang raja, namun ia membelok karena bisikan dari pejabat setempat yang ingin menguasai negeri itu. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun perkelahian di antara mereka langsung berhenti dan memperlihatkan beberapa puluh tahun kemudian di sebuah hutan terlihat Taeyok sedang berburu kelinci bersama Taeyul yang merupakan ayahnya. Namun pada saat itu, penyakit Taeyul kambuh yang membuatnya pusing. Taeyok lantas menemui seorang tabib untuk mengobati mata ayahnya. Namun tabib itu tidak bisa berbuat banyak dan menyarankan agar mereka turun gunung di sebuah desa bernama Hua Sentang. Taeyok mencoba membujuk ayahnya agar ia mau turun ke gunung untuk mengobati matanya. Namun ia menolaknya karena menurutnya di sana berbahaya. Taeyok kemudian mengatakan ia akan pergi walaupun tanpa ayahnya. Karena khawatir, Taeyol kemudian menemani Taeyok untuk turun ke desa. Hari berikutnya terlihat pejabat negara sedang melakukan rapat membahas kerajaan Ming yang meminta penduduk di situ untuk dijadikan budaknya. Di situ juga ada Min Sung Ho. Jadi setelah beberapa tahun berlalu, kini negara ini menjadi negara yang miskin dan kerajaan King sudah menguasai beberapa wilayah di negara itu. Setelah selesai rapat, Lee Man Hyuk kemudian menemui Min Sung Ho dan menanyakan kenapa ia mengundurkan diri dari pemerintahan. Min Sung Ho mengundurkan diri karena menurutnya ia sudah terlalu lama di pemerintahan dan ingin beristirahat untuk sejenak. Di tempat berbeda, terlihat Taeyul bersama anaknya sudah sampai di desa Hua Sientang. Ini merupakan pertama kalinya Taeyok menginjakan kakinya di desa itu setelah beberapa puluh tahun tinggal di atas gunung bersama ayahnya.
Namun pada saat itu terjadi keributan yang dilakukan oleh pedagang budak yang mengambil salah satu istri dari penduduk setempat. Pedagang budak ini adalah utusan dari kerajaan King. Pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak karena mereka takut melawan kerajaan King. Sementara itu, di kediaman Lee Man Hyuk terlihat ia sedang menjamu tamu dari kerajaan King yang bernama Guru Tai yang merupakan pendekar terbaik dari negeri King dan juga ketua dari pedagang budak. Saat sedang diskusi, Guru Tai mengatakan bahwa kedudukan raja di negeri itu merupakan milik ketuanya. Perkataan itu kemudian menyinggung Min Sung Ho yang ada di situ. Guru Tai lantas menantang Min Sung Ho untuk beradu pedang dengan salah satu anggotanya dan membuktikan kalau ia merupakan ahli pedang yang ada di negeri itu. Namun pada saat itu anak buah dari Guru Tai kalah. Hal itu membuat Guru Tai gembira, karena menurutnya skill pedang yang dimiliki Min Sung Ho masih jauh di bawahnya. Taeyol dan Taeyok yang sudah berada di Hua Sentang terlihat sedang berkunjung ke rumah Huaso. Taeyok kemudian meminta obat untuk menyembuhkan mata ayahnya. Tapi obat itu terlalu mahal dan tentunya Taeyok tidak bisa untuk membeli obat itu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Guru Tai datang ke lokasi itu. Mereka sempat bertemu dengan Taeyol, tapi mereka melewatinya begitu saja. Kedatangan Guru Tai adalah untuk menemui Huaso membahas tentang bisnis perdagangan budak. Namun Huaso menolaknya karena ia tidak suka dengan bisnis itu. Merasa omongan Guru Tai semakin tidak masuk akal, Huaso kemudian pergi meninggalkan Guru Tai dan menyuruh anak buahnya untuk tidak berhubungan apapun dengannya. Taeyok bersama ayahnya kemudian berkunjung ke rumah bibinya yang ada di desa itu untuk beristirahat sejenak. Pada malam hari terlihat Huaso berkunjung ke rumah Lee Man Hyuk. Di sini Lee Man Hyuk meminta tolong kepada Huaso agar mencarikan seorang gadis untuk dijadikan anak angkat. Scene kemudian berpindah ke Taeyol yang dimana pada saat ia melawan Min Sung Ho yang ada di awal video tadi. Terlihat pedang yang ia gunakan patah dan mengenai matanya. Itulah kenapa ia menderita penyakit mata. Sementara itu, Guru Tai terlihat sedang bersama Min Sung Ho. Di sini, Guru Tai meminta agar Min Sung Ho menjadi anak buahnya dan mengkhianati negaranya. Di tempat berbeda, Huaso datang berkunjung ke rumah bibi Taeyok. Kedatangannya adalah untuk bertemu dengan Taeyok dan mengatakan kalau ia bisa membantu untuk mendapatkan obat dari mata ayahnya. Mereka kemudian pergi ke rumah Lee Man Hyuk. Di sini, Lee Man Hyuk mengatakan kalau ia bisa mengobati mata ayahnya dan bisa kembali normal seperti semula. Taeyok dengan senang hati menerima tawaran itu karena ia ingin melihat ayahnya sembuh dari penyakitnya. Di tempat berbeda terlihat Taeyol sedang mencari Taeyok yang pergi dari rumah itu. Sementara di kediaman Huaso terlihat anak buah dari Guru Tai sedang memaksa pelayan wanita di sana untuk melayani mereka. Sesampainya di sana, Huaso kemudian menyuruh pelayan itu untuk pergi dari tempat itu. Huaso yang tidak tahan menahan amarahnya langsung menyerang mereka. Muncul dan melemparnya dengan batu yang membuatnya geram. Beruntung pada saat itu Taeyol muncul dan meminta maaf ke anak buah Guru Tai dan menyuruh Taeyol untuk berlutut di hadapannya.
Namun, ia tidak bisa melepaskan Taeyok sebelum memberikan pelajaran kepadanya. Melihat putrinya akan disiksa oleh para bajingan itu, Taeyol lantas memberikan perlawanan dan alhasil ia mampu mengalahkan mereka berdua. Pada malam hari, Taeyol sedang menceritakan saat ia menjadi pengawal pribadi sang raja dan sedang terjadi kudeta yang dilakukan oleh Min Sung Ho. Pada saat itu, raja menyerahkan diri dan meminta tolong ke Taeyol untuk membawa putrinya meninggalkan negeri itu. Jadi, si Taeyok ini merupakan anak dari raja sebelumnya yang sudah wafat. Namun, Taeyok tidak mempermasalahkannya dan berterima kasih ke Taeyol karena telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Di tempat berbeda, para pimpinan negeri sedang melakukan rapat untuk membahas rencana mengusir utusan kerajaan King dari negeri itu. Namun, seluruh percakapan mereka terdengar oleh Min Sung Ho dari luar ruangan. Taeyok yang ingin menyembuhkan mata ayahnya terpaksa pergi dengan hati yang sangat sedih bersama Hwa Shou untuk menjadi anak angkat dari Lee Man Hyuk dan mendapatkan obat dari mata ayahnya. Sementara itu, terlihat Guru Tai mendapatkan info apabila para pimpinan di negeri itu ingin mengusirnya kembali ke negaranya. Tak lama kemudian, anak buahnya muncul dan memberitahukan kejadian yang telah menimpa mereka, sehingga membuat Guru Tai semakin kesal dan ia juga sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintahan. Di tempat berbeda, Taeyol terlihat sedang pamit untuk pulang ke rumahnya. Bibi itu mencoba meyakinkan Taeyol agar menjenguk putrinya sebelum ia kembali ke gunung. Tapi Taeyol hanya terdiam, dan di pertengahan perjalanan ia diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Pada malam hari, terlihat Guru Tai dan pasukannya melakukan pemberontakan di rumah pejabat Lee Man Hyuk. Taeyok yang melihat kejadian itu mencoba untuk bersembunyi. Tapi salah satu anak buah dari Guru Tai berhasil menemukannya dan menyeret ke hadapan Guru Tai. Saat hendak membunuh Taeyok, salah satu anak buah Guru Tai mengatakan kalau dia adalah anak pendekar pedang yang telah menyerang mereka sebelumnya. Dan tak lama kemudian, Min Sung Ho muncul dan meminta agar ia tidak membunuh Taeyok. Pejabat Lee Man Hyuk mencoba meminta tolong, tapi ternyata Min Sung Ho lagi-lagi berkhianat ke negerinya sendiri. Di tempat berbeda, anak buah Guru Tai mendatangi kediaman Hwa Shou. Beruntung pada saat itu Taeyol muncul dan membantunya. Setelah itu, Taeyol menanyakan keberadaan putrinya. Dan sesampainya di rumah pejabat Lee, ternyata Taeyok sudah dibawa pergi oleh Guru Tai. Taeyol kemudian bergerak ke salah satu bar kedai arak untuk mencari pendekar pedang yang ada di negeri itu. Sesampainya di sana, ia mendapatkan sekumpulan pendekar pedang dan mereka hanyalah tentara bayaran. Taeyol menanyakan keberadaan putrinya yang ternyata sudah dibawa oleh pedagang budak. Taeyol lantas bergerak ke markas pedagang budak. Tapi ternyata di sana ia tidak menemukan putrinya.
Setelah membantai penjaga di sana, Taeyol kemudian melepaskan para budak dan meminta informasi keberadaan anaknya yang ternyata sudah dibawa pergi oleh guru Tai di kediamannya. Di tempat berbeda, Taeyong yang sudah dibawa pergi oleh guru Tai lalu dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Keesokan harinya, terlihat pejabat Lee Man Hyuk berkunjung ke kediaman guru Tai. Kedatangannya adalah meminta agar guru Tai melepaskan Taeyong, namun pasukan pejabat Lee malah dibantai. Beruntung pada saat itu Taeyong muncul dan membantai seluruh pasukan yang ada di sana. Taeyong yang sudah merasa kelelahan dan juga penyakitnya sudah mulai kambuh akhirnya jatuh pingsan. Beruntung di sana ada pejabat Lee Man Hyuk yang menolongnya dan salah satu anak buah dari guru Tai berhasil kabur dari tempat itu. Sementara itu terlihat anak buah guru Tai yang berhasil kabur mendatanginya dan melaporkan kejadian yang terjadi di salah satu kediamannya. Namun pada saat itu guru Tai menghabisi anak buahnya karena tidak becus dalam menjalankan perintah. Ia lantas ingin mencari letak keberadaan Taeyong, tapi Min Sung Ho yang ada di situ mengatakan tidak usah mencarinya, dia akan datang sendiri ke sini.
Tayol yang sudah tidak sadarkan diri akibat pertarungannya sebelumnya akhirnya terbangun dan mendapatkan obat dari matanya yang diberikan oleh Huaso. Namun pada saat itu mata Tayol belum sempurna pulih dan apabila dipaksakan itu akan berakibat buruk bagi matanya. Tetapi Tayol tetap bersikeras untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu terlihat di kediaman Guru Tai, Min Sung Ho sedang menunggu kedatangan Tayol. Min Sung Ho kemudian menyuruh Tayol untuk menyerah karena penyakit mata yang dideritanya. Namun Tayol menolak sebelum putrinya dikembalikan dan mengatakan apabila pendekar pedang hanya tahu melawan musuh sampai tetesan darah terakhir. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka yang disaksikan oleh Guru Tai. Min Sung Ho yang kalah di pertarungan adu pedang melawan Tayol akhirnya dibunuh oleh Guru Tai karena sudah gagal. Guru Tai kemudian menantang Tayol untuk beradu pedang melawannya di sebuah arena dan jika Tayol menang maka ia akan melepaskan putrinya tanpa syarat. Dan pertarungan di antara mereka pun dimulai dan berakhir dengan kemenangan Tayol. Namun setelah selesai pertarungan penyakit Tayol kambuh dan ia pun jatuh pingsan. Berakhir sudah perjalanan Tayol dalam menyelamatkan putrinya. Dan di akhir video diperlihatkan Tayol bersama putrinya sedang berjalan pulang ke rumah mereka dan menikmati hidupnya dari atas gunung. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adminnya masih kurang pengalaman sobat.